Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imolatul Magfiroh dan gak lama-lama lagi saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu GMO dan aman gak sih kira-kira kalau kita konsumsi itu. Gimana ya kira-kira? Cekidot. Kalian pernah dengar gak sih apa itu istilah GMO? Jadi GMO adalah kependekan dari Genetically Modified Organism. Menurut jurnal yang saya dapatkan ini menjelaskan bahwa Genetically Modified Organism atau GMO adalah organisme yang lebih menekankan pada tanaman atau hewan yang telah mengalami modifikasi genom sebagai akibat ditransformasikannya satu atau lebih gen asing yang berasal dari organisme lain. Menurut jurnal lain yang saya dapatkan, di sini menjelaskan bahwa Genetically Modified Organism merupakan organisme yang gen-gennya telah diubah dengan menggunakan teknik rekayasa genetika. Nah, semakin lama, perkembangan produk GMO ini semakin meningkat, dikarenakan kebutuhan dan permintaannya juga tinggi. Kehadiran tanaman transgenik ini memegang peran penting dalam ketahanan pangan nasional. Hal ini disebabkan karena adanya pertambahan jumlah penduduk dunia yang termasuk di dalamnya Indonesia, yang pertumbuhan penduduknya tidak berbanding lurus dengan ketersediaan lahan pertanian. Sehingga diperlukan produk GMO ini agar semua rakyatnya dapat memenuhi pangannya sehari-hari. Nah, beberapa tanaman GMO yang dihasilkan atau dikembangkan oleh Indonesia diantara lain adalah padi, tebu, tomat, singkong, pepaya, dan kentang. Untuk menghasilkan produk GMO ternyata melalui proses yang tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan. Kegiatan bioteknologi modern seperti ini dilakukan dengan menggunakan teknologi rekombinan DNA atau rDNA, pengklonan, atau teknik sejenis dengan pemindahan suatu sifat tertentu yang dibawa oleh gen. Organisme transgenik yang termasuk di dalamnya adalah organisme hasil dari GMO ini adalah organisme yang telah direkayasa gen transgeniknya menggunakan prinsip teknologi transgenik, yaitu memindahkan satu atau beberapa gen, yaitu potongan DNA yang menyandikan sifat tertentu dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya, atau dengan kata lain, menyisipkan gen dari suatu makhluk hidup ke dalam genom makhluk hidup lainnya. Yang dengan demikian, suatu tanaman atau makhluk hidup yang tadinya tidak memiliki suatu sifat tertentu dapat direkayasa sehingga memiliki suatu sifat tertentu. Adanya bioteknologi modern seperti saat ini diawali dengan kemajuan teknologi dan penelitian yang telah mencapai struktur terkecil dari unsur penyusun makhluk hidup, yaitu gen. Gen inilah yang merupakan faktor yang membedakan fisiologis manusia, hewan, serta tumbuhan. Pada tahapan selanjutnya, karakterisasi gen telah mampu menghasilkan urutan-urutan tertentu yang menghasilkan sifat unik suatu spesies makhluk hidup. Dan urutan-urutan inilah yang kemudian secara sederhana dapat disimpan dalam wujud plasmid. Yang kemudian plasmid ini dapat dipindah-pindahkan ke organisme lainnya, sehingga memiliki sifat unik yang sama dari spesies asalnya. Teknologi DNA rekombinan yang digunakan pada proses untuk menghasilkan produk GMO ini merupakan kumpulan teknik atau metode yang digunakan untuk mengkombinasikan gen-gen di sebuah tabung reaksi. Nah, teknik-teknik ini meliputi teknik untuk mengisolasi DNA, teknik untuk memotong DNA, teknik untuk menggabung atau menyambung DNA, serta teknik untuk memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Transfer DNA atau perpindahan DNA ke dalam suatu makhluk hidup dapat melalui 3 cara, yaitu konjugasi,
transformasi, dan transduksi. DNA yang masuk ke dalam makhluk hidup selanjutnya dapat berinteraksi dengan DNA atau kromosom makhluk hidup tersebut sehingga terbentuk kromosom rekombinan. Nah, tapi dalam perkembangannya saat ini, GMO masih banyak sekali menimbulkan pro kontra di tengah-tengah masyarakat dunia. Ada yang menganggapnya sangat penting untuk dikembangkan dan untuk dikonsumsi masyarakat, tapi ada juga yang menganggapnya sangat berbahaya untuk dikonsumsi oleh manusia. Menurut kalian gimana teman-teman? Nah, kalau dari jurnal yang saya dapatkan nih, kenapa sih GMO itu ditolak? Jadi, menurut hasil penelitian, ini penelitiannya dilakukan pada hewan yaitu tikus ya. Jadi, menurut penelitian ini menunjukkan hasil yang negatif, yaitu yang pertama, hasilnya menunjukkan keturunan tikus yang diberi makan kedelai transgenik menunjukkan peningkatan 5 kali lipat resiko kematian bayi yang dilahirkan dan berat badannya tidak cukup. Lalu yang kedua, tikus jantan yang diberi makan kedelai transgenik mengalami kerusakan sel-sel sperma muda. Lalu yang ketiga, dapat mengubah fungsi DNA dari embrio tikus yang diberi makan kedelai transgenik atau GMO ini. Nah, selain pada tikus, di sini juga menunjukkan kalau beberapa petani di Amerika Serikat telah melaporkan masalah kemandulan atau kesuburan antara babi dan sapi yang diberi makan varietas jagung dari hasil GMO. Lalu ada juga nih, penyidik di India telah mendokumentasikan masalah kesuburan, aborsi, kelahiran prematur, dan masalah kesehatan serius termasuk kematian di antara kerbau yang diberi makan biji kapas hasil dari GMO. Nah, jadi itulah beberapa penelitian yang dilakukan pada hewan dan buktinya. Jadi nggak salah sih kalau misalkan ada beberapa orang yang takut untuk mengkonsumsi hasil dari GMO karena mungkin mereka nggak mau hal-hal yang terjadi pada hewan-hewan ini terjadi juga pada mereka. Seperti itu. Nah, tapi selain yang kontra yang setelah saya sebutkan tadi, ada juga nih beberapa pakar atau ilmuwan yang pro terhadap tanaman GMO. Jadi, menurut Dr. Giles Eric Seralini dari University of Kent menyatakan bahwa masalah kesehatan akibat konsumsi hasil tanaman transgenik yang dialami oleh petani di Amerika Serikat yang mengalami penurunan kesuburan ataupun kemandulan pada hewan ternaknya yang telah diberi makanan jagung transgenik, tanaman transgenetik akan membahayakan jika penyuntikan hormonnya pada tanaman yang digunakan pada media disuntikan secara berlebihan. Jadi katanya kalau yang tadi, yang petani Amerika Serikat itu sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan disuntikinnya nggak berlebihan. Sebenarnya seperti itu kata Dr. Giles Eric Seralini yang dari Universitas of Kent ini. Terus ada juga nih kalau yang dari Indonesia berdasarkan Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan atau Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian M. Herman dari Jakarta ini menyatakan bahwa 8 tanaman biotek tersebut terdiri atas 6 varietas jagung dan 2 varietas kedelai aman untuk dikonsumsi. Jadi yang ada di Indonesia itu sebenarnya aman. Kalau menurut Badan Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian ini. Itu. Terus ada juga nih menurut Haryono, produk bioteknologi lebih aman dibandingkan produk non rekayasa genetika karena selalu dipantau dan dievaluasi. Nah, tapi kalau menurut saya kita nggak harus langsung takut gitu aja sih untuk konsumsi tanaman GMO karena
Keamanan hayati dan keamanan pangan produk pertanian hasil rekayasa genetika tanaman ini telah dijamin melalui keputusan Kementerian Kesehatan, dan kehalalan pangan produk transgenik ini telah dinyatakan oleh Dewan Yurisprudensi Islam dan Badan Sertifikasi Makanan Islam di Amerika atau yang disingkat biasa dengan IFANCA, dan juga diakui dan diterima oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Islam Singapura juga, Liga Muslim Dunia, Arab Saudi, dan pemerintah Malaysia juga mengakui keamanan produk GMO ini. Jadi kita nggak perlu takut. Selain itu, kenapa kita nggak perlu takut untuk mengkonsumsi tanaman GMO atau produk hasil GMO lainnya? Karena produk hasil GMO ini telah melalui berbagai proses atau tahapan sebelum dapat kita konsumsi. Salah satunya adalah tahapan pengujian alergi terhadap produk GMO atau tanaman GMO. Jadi itulah teman-teman, kenapa kita nggak perlu takut untuk mengkonsumsi tanaman atau produk hasil dari GMO. Nah teman-teman, gimana? Udah ngerti? Apa masih pusing? Tapi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai GMO, pro dan kontra terhadap GMO, dan kenapa sih kita nggak perlu takut untuk konsumsi GMO. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.